Pemirsa, viral ASN yang juga konten kreator dipalak 3 preman. Ya, ketiga pelaku sudah diciduk polisi, tapi mereka membantah memeras korban. Ya, baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, seorang pelajar yang hendak membeli makanan di sebuah warung di Lebak, Banten diserang sekelompok pelajar lain. Ya, warga menghalau gerombolan pelajar itu. Sekelompok pelajar SMK swasta yang berboncengan dengan 4 sepeda motor mendekati seorang pelajar yang hendak membeli makanan di sebuah warung di Lebak, Banten. Beruntung, korban bisa menyelamatkan diri. Sementara warga menghalau gerombolan pelajar itu. Mereka sempat kocar-kacir saat dibubarkan warga. Korban mengaku tidak memiliki permasalahan dengan para pelaku. Sebelumnya, ia mengira berhenti untuk menanyakan alamat. Mau beli gorengan, disuruh sama Pak Bos. Saya ke situ. Di situ langsung datang dia gerombolan 4 motor lebih. Itu saya langsung cegat sini, langsung pukulin. Warga datang, langsung pada kabur ke sono, Pak. Sono udah saya diamanin motor 1. Saat itu korban berada di lokasi karena sedang praktek kerja lapangan di sebuah bengkel. Dalam insiden tersebut, 1 unit sepeda motor ditinggalkan para pelajar dan kini diamankan oleh warga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution Anyus melaporkan. Seorang kurir paket dianiaya oleh seorang pembeli barang secara online di Bojonegoro, Jawa Timur. Penganiayaan terjadi saat korban mengantarkan barang pesanan dengan sistem COD. Seorang kurir paket terlibat cekcok dengan seorang pemuda yang merupakan penerima paket di pinggir jalan Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Cekcok tersebut diduga dipicu kesalahpahaman saat komunikasi melalui pesan singkat di ponsel saat kurir mengonfirmasi pengiriman paket. Warga di sekitar lokasi kejadian langsung melerai keributan yang hampir berujung baku hantam tersebut. Kurir yang diketahui berinisial Y, 24 tahun, saat itu tengah mengantar paket COD senilai Rp85.000 kepada terlapor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka gores di bagian leher akibat diduga dicakar oleh terlapor. Meski sempat diamankan oleh ketua RT setempat, korban memilih untuk melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Dander. Sebenarnya motifnya sepele terkait dengan kiriman COD yang besarannya sekitar 80 ribuan. Namun demikian kelihatannya tidak ada sinkronnya atau terjadi percekcokan di dalam WA karena untuk pertemuannya tidak ke rumah, namun pertemuannya di depan lapangan. Akhirnya cekcok berlanjut dengan tempelengan dan cakaran itu. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan mengharapkan kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan. Pemirsa, seorang wanita yang tinggal bersama pacarnya menjadi korban penganiayaan sang kekasih. Ya, aksi penganiayaan viral karena korban sempat live di media sosial saat penganiayaan terjadi. Ya ampun, kali ini tengok, tolong. Inilah video viral saat seorang wanita, Melin Oktaviani, 27 tahun, mendapat penganiayaan dari sang kekasih, NK, 27 tahun, yang disiarkan langsung melalui media sosial korban di Kota Baru, Jambi. Terlihat saat live, korban sempat mengalami penganiayaan dan terdengar tangisan anak kecil. Aksi penganiayaan ini pun menuai komentar dari warganet yang menyaksikan kejadian tersebut. Usai viral, polisi pun akhirnya menangkap pelaku penganiayaan. Motif penganiayaan ini dilatar belakangi kebutuhan ekonomi terkait persoalan nafkah keluarga. Namun pelaku tidak bisa memenuhi permintaan korban. Dua pasangan ini mereka tinggal bersama. Si perempuan menuntut si laki-laki untuk memberikan uang susu kepada anak, namun laki-laki tidak bisa memberikan. Kemudian perempuan tersebut melarang pasangannya untuk meninggalkan rumah. Kemudian terjadilah percekcokan sehingga menyebabkan terjadinya penganiayaan. Atas perbuatannya,
Pelaku penganiayaan terhadap pacarnya yang tinggal satu rumah tanpa hubungan pernikahan tersebut terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda satu kios warung makan di Depok, Jawa Barat. Ya, akibatnya 2 pegawai terjebak dan ditemukan tak sadarkan diri. Kebakaran hebat melanda satu kios warung makan di Jalan Nusantara, Beji, Depok, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran lokasi yang sempit dan warga yang berkerumun. Setelah 40 menit proses pemadaman, api pun berhasil dipadamkan. Diketahui pada insiden ini 2 orang pegawai terjebak di dalam dan langsung dievakuasi petugas. Keduanya ditemukan tak sadarkan diri dan memerlukan bantuan oksigen. Tidak sadarkan diri. Terus kita lakukan penolongan, kita kasih SJP yang untuk laki-laki ini. Tadi pertama tidak ada napas, kedua napas, terus kita kasih SJP itu ada jalan napas. Mungkin nanti masih bawa rumah sakit. Ada jalan napas tadi. Mudah-mudahan selamat, tapi yang untuk kedua ini sama tidak ada jalan napas, pas kita kasih SJP tidak ada perubahan, dibawa ambulan. Kita mendoakan yang terbaik kepada korban, mudah-mudahan selamat. Para korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, AA News melaporkan. Kecelakaan melibatkan truk dan mobil mewah terjadi di gerbang eksit tol Karawang Barat. 1 orang WNA asal Jepang kritis usai terjepit badan truk yang terbalik. Kecelakaan melibatkan truk dan mobil mewah bermula saat truk bermuatan tanah melaju dari arah Jakarta hendak keluar gerbang tol Karawang Barat. Saat di lokasi, truk tiba-tiba oleng dan terbalik hingga menimpa kendaraan yang berada di sampingnya. Peristiwa ini mengakibatkan sopir truk dan sopir mobil mengalami luka-luka. Sementara 1 orang lain yang merupakan WNA asal Jepang dalam kondisi kritis akibat terjepit di bagian tengah mobil yang tertimpa badan truk. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis dan memakan waktu hingga 2 jam. 45 di eksit Karawang Barat, kilometer 47 jalur B, terjadi laka lantas di mana truk bermuatan pasir terguling dan menimpa kendaraan penumpang. Untuk supir truk dan supir kendaraan penumpang tersebut sudah dievakuasi, dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis di RS Rosalia. Sedangkan 1 orang warga negara asing terjebak di tengah kendaraan dan tadi proses evakuasi sempat berjalan kurang lebih 2 jam mengingat banyak sekali pasir yang menimpa dari badan kendaraan tersebut. Untuk saat ini sudah berhasil dievakuasi, kendaraan sudah dikeluarkan dari truk, kemudian korban yang berada di tengah warga negara tersebut juga sudah dilarikan ke rumah sakit. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.